Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya tetap di Wardan Channel. Pada video kali ini kita akan membahas masih seputar latar belakang masalah. Nah, pada video ini kita akan membahas terkait dengan kelemahan-kelemahan dalam menyusun latar belakang masalah. Kelemahan apa saja yang kita lakukan sebagai seorang peneliti ketika akan membuat rumusan masalah? Saksikan setelah video berikut ini. Terkadang peneliti itu tidak menyadari ada beberapa kesalahan yang dia buat dalam menyusun atau merumuskan latar belakang masalah. Ketika itu terjadi, ya tentu latar belakang masalah itu tidak akan ideal. Karena itu tentu kita harus mengetahui beberapa kesalahan kita atau kelemahan-kelemahan kita di dalam menyusun latar belakang masalah. Yang pertama adalah kelemahan kita sebagai seorang peneliti ketika menyusun latar belakang masalah itu adalah permasalahan itu tidak diambil dari permasalahan nyata di lapangan. Kita sering mengangkat masalah itu tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Apalagi kalau kita peneliti itu hanya sekedar mendengarkan katanya dari sipulan dan sipulan tanpa kemudian kita terjun langsung melakukan observasi ke lapangan, melakukan penelaahan di buku-buku referensi. Akibatnya ya kita membuat latar belakang sekenanya. Enggak banyak argumentasi kita yang tidak didukung oleh data-data faktual di lapangan. Karena itu tentu kita harus menghindari itu. Jadi ambillah permasalahan-permasalahan yang sesuai kenyataannya di lapangan. Jadi jangan pernah kemudian mengambil sesuatu yang berdasarkan mitos atau sesuatu yang berdasarkan cerita. Karena kalau itu kita ambil, kita tuangkan di latar belakang masalah, ya tentu itu akan terbantahkan dengan argumentatif lain. Karena itu kita harus menghindari mengambil permasalahan yang tidak diambil dari lapangan. Kemudian kelemahan kita yang kedua dalam menyusun latar belakang masalah itu adalah peneliti tidak menyertakan data pendukung. Data pendukung itu bisa kita peroleh dari hasil bacaan-bacaan kita dari buku-buku referensi. Yang kedua, data pendukung bisa kita dapatkan dari mentelaah hasil penelitian-penelitian terdahulu. Data pendukung juga bisa kita peroleh dari hasil observasi kita di lapangan, hasil wawancara kita di lapangan, atau hasil pengamatan kita terhadap situasi sosial yang berkaitan dengan fenomena atau masalah yang akan kita teliti. Karena itu penyertaan data pendukung itu penting kita lakukan ketika akan menyusun latar belakang masalah. Kalau kita tidak ada data pendukung, ya tentu narasi yang kita bangun di latar belakang itu akan hampa, tidak ada data-data yang mendukung. Katakanlah kita mengatakan bahwa kualitas pembelajaran atau kualitas guru di sekolah A itu rendah, tetapi tidak ada data pendukungnya. Ya, nanti itu akan terbantahkan klaim kita itu dengan klaim orang lain. Karena itu tentu kita harus menghindari membuat masalah dengan tidak melampirkan data-data pendukung. Kemudian kelemahan kita yang ketiga di dalam membuat latar belakang masalah itu adalah potensi perbaikan pembelajaran atau potensi atau tindakan yang akan dilakukan untuk menyelesaikan problem penelitian itu tidak digambarkan di dalam latar belakang. Sehingga kalau itu tidak digambarkan, maka tentu kita peneliti akan kesulitan. Apa yang akan dipecahkan nantinya kalau kemudian
solusi itu tidak dicantumkan di situ. Karena itu tentu sebagai seorang peneliti, paling tidak kita harus kemudian menawarkan terkait dengan tindakan yang akan dilakukan untuk memecahkan problem yang sedang kita teliti tersebut. Kemudian yang keempat, kelemahan kita di dalam membuat latar belakang masalah itu adalah masalah yang kita angkat itu terlalu luas. Artinya rumusan masalah itu tidak fokus. Kalau rumusan masalahnya terlalu luas, tentu seorang peneliti akan kesulitan menyelesaikan masalahnya. Dan tentu juga di dalam menyusun latar belakang itu akan kesulitan. Sehingga latar belakangnya nanti tidak akan mengerucut kepada satu penyelesaian masalah. Di dalam proses menyusun latar belakang itu kan pola pikir kita bisa menggunakan dua alur. Alur umum ke khusus, artinya kita berbicara tentang konteks yang umum dulu, baru nanti mengerucut kepada yang khususnya. Atau sebaliknya kita balik, kita berbicara tentang sesuatu fenomena yang khusus dulu, baru nanti pada ending terakhirnya kita berbicara secara umum. Karena itu tentu juga di dalam proses merumuskan masalahnya nanti tentu juga harus lebih fokus sehingga nanti ketika kita membuat latar belakang juga akan mudah merumuskan latar belakang masalah tersebut. Kemudian kelemahan kita yang kelima di dalam proses membuat latar belakang itu adalah latar belakang masalah tidak menggambarkan alasan pemilihan alternatif pemecahan masalah. Jadi di latar belakang itu tidak ada tertuang terkait dengan alternatif pemecahan masalah yang akan kita gunakan untuk memecahkan masalah penelitian tersebut. Idealnya memang di dalam latar belakang itu kita munculkan beberapa alternatif pemecahan masalah tersebut. Misalnya satu, kita menggunakan ini, yang kedua kita menggunakan ini, dan seterusnya. Nah, inilah 5 hal kelemahan yang sering kita tanpa kita sadari, sering kita lakukan di dalam proses perumusan atau membuat latar belakang masalah penelitian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya bagi kita sebagai seorang peneliti, bagi seorang mahasiswa yang akan menyelesaikan studi akhirnya berupa penulisan skripsi maupun tesis dan disertasi. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Selanjutnya pada video selanjutnya nanti kita akan membahas terkait dengan bagaimana merumuskan masalah penelitian yang baik. Nantikan pada video selanjutnya. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.